Kepala Seksi Bidang SMK Cabang Minut Bitung, Ibu Femi Mamain MPD. Saya hormati Ibu Dr. Andafoni Tembul MPD, Ketua MKPS SMK Provinsi Sulawesi Utara. Juga yang kami hormati Ibu Femi Mamain, Ibu Grace Sondak, Kasubag Cabang Minut Bitung. Yang saya hormati juga Pengawas Bina SMK Bapak Willy Goyangian SPD, mantan kepala sekolah SMK 1, SMK 6, banyak sekali. Juga yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Bitung, Ibu Meriati Tangetan SPD, Kepala SMK Negeri 4 Bitung, Bapak Arifin Abbas SPD MPD, Kepala SMK Nusantara, Bapak Dr. Rizal Mandagi, yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, semua kita pada kesempatan ini boleh berkudapa, boleh bertemu, tak lain tak bukan karena kita diberi waktu dan ruang oleh Tuhan untuk mengejawantahkan arti daripada kebijaksanaan. Karena itulah kemudian semua kita hadir di tempat ini paling tidak untuk fokus kepada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu tentu saja saya tak elok kalau tidak memperkenalkan diri. Ya. Saya anak seorang guru. Jadi karena kita ada lihat tadi DP, anak dari kita ada baiknya dulu kita dari kuliah mama udah. Mungkin dulu DP istilah kayak MKKS kan. Tapi kita pas dari pinggir yang biasa dari biasa. Jadi kita langsung menerawang di sekitar tahun 70-an. Jadi karena itulah kemudian bagaimana tugas seorang guru membimbing anaknya, dan kemudian kalau sampai salah dalam perbuatan di sekolah yang lebih dulu marah-marah ini kebijakan kita di sekolah. Karena biasanya dulu anak-anak guru itu hidupnya, tapi semua tahunnya rata-rata anak guru dulu mungkin dikategorikan berhasil semua anak guru. Karena mungkin terbawa di sebagai seorang guru. Karena itulah kemudian nama ibu guru kepala sekolah itu dari nama Ibu Sance Mangkiri Tatau. Dan karena itulah kemudian ketika saya diberi tanggung jawab hari ini dalam rangka untuk juga membantu bidang pendidikan, sudah saya sejak dari masih fakultas sudah menjadi sebenarnya menjadi tenaga pendidik di Fakultas Perikanan, tapi kemudian batal karena saya tidak punya istilahnya suasana kebatinan waktu itu lebih menyuruh saya harus masuk swasta. Tapi kemudian setelah di swasta menjadi seorang manajer di salah satu pabrik, kemudian saya diminta mengajar di Setia Petra. Akhirnya kemudian saya bilang ternyata saya harus kembali juga jadi seorang pendidik di Setia Petra, dan kemudian menjadi quality assurance di Akademi Maritim AMI Bitung. Di sekitar tahun 2000 saya ditunjuk ketua Badan Akreditasi Sekolah dengan serangkaian pendidikan oleh Kementerian Pendidikan. Akhirnya kami dikategorikan sebagai orang yang dapat menjadi ketua BAS. Nah, ketua BAS itu jadi yang terakhir mungkin yang akreditasi sekolah di baik SD, SMP di Bitung ini masih sampai tanda tangan. Dari situlah kemudian oleh beberapa media mengangkat saya sebagai pengawat pendidikan, karena ada beberapa hal yang kemudian kami paling tidak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu ketika ada pengumuman bahwa Sulawesi Utara di level SMA dianggap paling bawah, kami malu sebenarnya. Karena di mana kita diberi waktu untuk memberi ruang. Karena itulah kemudian sebelum kita masuk ke materi, saya disuruh untuk membuka kegiatan ini. Maka dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, saya Wakil Wali Kota Bitung sebagai pejabat negara kita di Sulawesi Utara ini, yang pejabat negara hanya 4 orang. Bukan 4 orang, udah 15 kali 2, 30 tambah gubernur dan wakil gubernur. Sehingga kami dapat pensiun. Hak protokoler kami sebenarnya pejabat negara. Karena itu perlu dipahami bahwa wali kota, wakil wali kota itu disebut sebagai kepala daerah. Karena tidak ada pemilihan yang namanya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang ada pemilihan kepala daerah. Sehingga pengertian kepala daerah itu adalah wali kota dan wakil wali kota. Tapi ada orang yang selalu mendowngrade pemahaman itu, sehingga terkesan jadi monologitas. Makna daripada monologitas itulah yang kemudian
itu maknanya tentang check and balances. Itu tidak ada power sharing. Nah, ini pemahaman yang kemudian saya dapati padahal kita backgroundnya fakultas pertanian, bukan ilmu politik atau ilmu hukum. Tapi kalau orang banyak belajar, banyak membaca buku, sehingga orang mudah memahami apa makna di mana orang bekerja. Karena itulah kemudian sebelum saya melanjutkan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, in-house training dalam rangka penyusunan program semester ganjil, penyusunan bahan ajar di era pandemi COVID-19 ini saya buka dengan resmi. Saya dikasih waktu materi pun masih mengalami tantangan, hambatan. Pandemi COVID datang, akhirnya semua percaya Pak Presiden tidak salah memilih. Menteri Engkaulah dasar negara yang kokoh sebagai penopang negara. Engkau kibarkan benderamu untuk kejayaan bangsa Indonesia. Sila-silamu sebagai pemberi semangat bangsamu. Kaulah Pancasila, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Hiduplah kau selalu Pancasilaku. Untuk Indonesia tetap jaya. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pada setiap insan sama dapat, sama rasa. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pada setiap insan sama dapat, sama rasa. Oh, Indonesiaku, oh, Indonesia, oh, Indonesiaku, oh, Indonesia.